Tiga. Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 7 mau mempresentasikan tentang biopolybag berbahan dasar ampas kopi dan serabut kelapa. Saya perkenalkan, nama saya Dewa Zaki Nasanto. Saya Disana Valirawan. Saya Jordi Pemunus Tumorang. Saya Alfiadi Muhammad. Saya Alfian Prima Pratama. Untuk yang pertama ada latar belakang polybag plastik, yaitu 90%-nya adalah pegiat urban farming masih bergantung pada polybag plastik konvensional yang membutuhkan ratusan tahun untuk terurai. Yang kedua ada limbah ampas kopi, dan konsumsi kopi di Indonesia menghasilkan limbah ampas kopi dalam jumlah sangat besar yang belum dimaksimalkan sementara. Yang ketiga adalah transplant shock. 70% berkebun mengeluhkan stres pasca pindah tanam akibat rusaknya serabut akar halus saat perobekan plastik polybag. Next. Untuk produk dan komposisi bahan, yang biopolybag, pot pembibitan semi permanen yang 100% biodegradable, bibit dapat langsung ditanam ke tanah bersama wadahnya. Mencegah transplant shock dan menjadi pupuk alami seiring berjalannya waktu. Untuk yang ampas kopi mengandung N2,28% atau P0,06%, K0,6% plus Mg, S, Ca mengandung pembentukan dan perkembangan akar. Untuk yang ketiga ada serabut kelapa, coco fiber atau coco pitch sebagai kerangka kuat, berpori dan mampu mengikat kelembapan air dengan baik. Untuk yang terakhir ada pati tapioka sebagai agen perekat bioplastik, kuat selama masa semai, namun mudah hancur oleh mikroorganisme dalam tanah. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya Disana Valirawan. Oke, untuk terusnya itu ada metode pengembangan design thinking. Yang pertama itu empatis, 9% bergantung pada polybag plastik, 85% sadar dampak, 70% keluhan transplant shock. Untuk kedua itu Devin, pegiat tanaman butuh wadah praktik minimal stres akar tanpa limbah plastik. 3. Rancang biopolybag dari ampas kopi plus coco fiber plus tapioka sebagai binder. 4. Pot RT coklat rustik dinding presisi tahan penyiraman 2-3 bulan. Kelima, uji 60 hari penyiraman intensif plus distribusi sampel ke komunitas petani lokal. Next. Untuk seterusnya itu ada perbandingan ide produk. Biopolybag, ampas kopi, dan serabut kelapa. Bahan baku limbah konsumsi atau pertanian ampas kopi plus coco peat. Fungsi utama wadah semai tanaman sampai substitusi polybag plastik hitam. Nilai tambah fungsi ganda wadah penyemai sekaligus plant booster pupuk alami. Siklus hidup ditanam langsung ke tanah bersama tanamannya. Untuk selanjutnya itu paper bag biodegradable pulp tandan kosong kelapa sawit, limbah industri perkebunan tandan kosong kelapa sawit, wadah pembawa barang atau sampai substitusi kantong plastik belanja. Pemanfaatan limbah kelapa sawit dalam skala masif menjadi kertas kuat, dibuang lalu terurai di tempat sampah atau tanah. Next. Analisis SWOT strength 100% zero waste sampai biodegradable penuh, fungsi ganda, pot pembibitan plus pupuk alami, menghilangkan risiko transplant shock, estetika RT yang menarik,
menitis tren green lifestyle generasi muda, dukung kuat untuk sirkular ekonomi, pasar urban farming terus berkembang, kemitraan B2B dengan kafe dan nursi, weaknesses produk manual harga sedikit lebih tinggi, rentan hancur jika tergenang air berlebih, kapasitas produksi skala kecil, belum ada sertifikasi organik resmi. Dominasi pabrik polybag plastik berbiaya rendah, persaingan produk biodegradable lain, kurang kesadaran pasar terhadap produk baru, tergantung pasokan bahan baku musiman. Next. Oke, selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya, Alfian. Lalu untuk strategi pemasarannya, untuk target pasar itu ada petani, pehobi tanaman, industri pembibitan, sama urban farmer. Lalu untuk edukasi digitalnya, dia berupa konten video perbandingan kecepatan tumbuh bibit biopolybag versus biopolybag konvensional. Untuk targetnya, dia ada komunitas urban farming di Instagram dan YouTube. Lalu untuk green brandingnya, dia dari positioning sebagai produk premium easy or conscious, kemasan dengan label dan tali rami untuk estetika alami yang memperkuat identitas merek. Lalu untuk kemitraan B2B-nya, dia ada supply cafe. Lalu untuk channel distribusinya, dia ada di pasar online kayak contohnya Tokopedia dan Shopee. Untuk toko pertanian lokal, kafe, dan nursery sebagai mitranya. Lalu untuk kolaborasinya itu dengan komunitas berkebun di kota. Next. Lalu untuk RAB-nya bisa dilihat di sini. Untuk total keseluruhannya ada di sekitar 100 ribuan. Next. Ini ada questionnaire online-nya. Next. Ini untuk nama-nama sang respondennya. Next. Ini ada usia respondennya dari mulai 19 sampai 55 tahun. Next. Nah, untuk jenis kelaminnya ini mayoritas di 83,3% itu laki-laki dan 16,7% itu perempuan. Untuk status pekerjaannya di 50%-nya itu ada di mahasiswa, 16,7%-nya di pekerja tetap, dan di 33,3%-nya dia pekerja tidak tetap. Lalu untuk pertanyaannya ini ada, apakah Anda pernah melihat produk serupa atau biopolybag berbahan dasar ampas kopi dan serabut kelapa? Mayoritas 75% mereka menjawab tidak dan 25%-nya mereka menjawab ya. Lalu untuk pertanyaan kedua itu ada, menurut Anda apa konsep biopolybag ini mudah dipahami untuk berbagai kalangan? Di yang warna merah itu 33,% itu mudah, lalu yang oranye juga sama 33,3%. Lalu untuk yang hijau dia di 8,3% sulit, untuk yang biru dia di 22% itu sangat mudah. Lalu untuk pertanyaan ketiga, apakah produk seperti biopolybag ini membantu kebutuhan Anda? Mayoritasnya menjawab 58,3% dia cukup membantu, dan untuk berwarna oranye dia kurang membantu 25%, lalu untuk 16,7% itu berwarna biru dia sangat membantu. Lalu untuk pertanyaan keempat ini akan dijelaskan oleh Alfiadi. Baik, pertanyaan keempat, menurut Anda apakah inovasi biopolybag ini dapat menggantikan polybag konvensional atau polybag plastik? Kebanyakan responnya menjawab ya dengan nilai 91,7% dan sisanya menjawab tidak. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Anda seberapa penting konsep ramah lingkungan bagi Anda dalam memilih produk? 91,7% itu menjawab sangat penting dan 8,3% menjawab cukup penting. Kemudian pertanyaan selanjutnya, menurut Anda apa kekurangan produk ini? Ada beberapa respon. Yang pertama, estetika atau tampilan produk ini kurang. Terus mungkin masih perlunya pengembangan jangka panjang, dan daya tahannya masih terbatas, mudah lembab atau berjamur, dan ada beberapa yang mengatakan bahwa produk ini sudah cukup baik.
Dan pertanyaan selanjutnya, apa yang perlu ditingkatkan dalam produk ini? Itu ada berbagai jawaban. Yang pertama ada penyediaan berbagai versi ukuran yang standar, terus kualitasnya harus ditingkatkan, perlunya juga ditingkatkan kekuatan bahan, ketahanan terhadap air dan jamur, dan yang lain menjawab sudah cukup baik. Kemudian untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, John Rico Immanuel. Oke, baik, selanjutnya pertanyaan selanjutnya, apakah ada tertarik untuk membeli biopolybag ini? Yang jawab ini ada 12 respon. Yang 83% itu ada yang jawab tidak, untuk 91,7% itu ada yang jawab ya. Pertanyaan selanjutnya, jika produk ini berhasil, apakah Anda ingin orang-orang mengetahui produk ini? Yang jawab ada 12 respon, yang jawab ya itu ada 100%. Oke, pertanyaan yang ke-10, menurut Anda berapa harga kisaran yang sesuai untuk produk ini? Yang jawab ada 12 orang. Untuk 41% itu di kisaran 6.000 sampai 10.000. Untuk yang 16 ada di lebih dari 15.000. Untuk yang 41,7% itu ada di 3.000 sampai 5.000. Oke, ya, ini adalah untuk status HKI dari kelompok kami. Biopolybag berbahan dasar ampas kopi dan serabut kelapa. Ini sebagai bahan booster dan penyubur tanah. Dan ini untuk hasil HKI yang udah kami submit. Mungkin bisa di next lagi. Ya, mungkin bisa di next. Baik, untuk PPT-nya. Oke, mungkin untuk selanjutnya itu ada dampak dan kesimpulan. Untuk offline limbahnya itu ada mengkonversi bahan limbah industri, kopi dan kelapa menjadi produk bernilai tambah tinggi. Untuk suburan tanah itu ada memperbaiki struktur hara, makro dan mikro tanah secara alami berkat residu nutrisi organik. Untuk yang reduksi plastik, memangkas jutaan lembar sampah plastik perkebunan setiap tahunnya secara signifikan. Dan untuk efisien biaya, total produksi 20 unit, harga 100.000 karena bahan baku utama tersedia gratis dari limbah. Oke, mungkin cukup sekian dari kelompok 7. Mungkin kalau ada yang ditanyakan dari teman-teman. Oke, mungkin nggak ada lagi yang mau ditanyakan ya. Mungkin dari kelompok 7 cukup sekian yang bisa kami presentasikan. Kurang dari lebihnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.